Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Jeffrey Edukasi. Pada hari ini, kita akan membahas soal prediksi Olimpiade Kebumian dengan jumlah soal 100 butir. Untuk soal berikut, adik-adik dapat mendownloadnya di link deskripsi YouTube yang telah disediakan. Kita mulai dari soal yang pertama mengenai kristal. Sistem kristal yang terdiri dari 4 sumbu kristal, ketiga sumbu kristal memiliki panjang yang sama, terletak secara horizontal, saling membentuk sudut 120 derajat. Sumbu kristal yang lain dapat lebih panjang atau lebih pendek, seperti kuarsa, grafit, dan apatit. Nah, sistem ini dikenal dengan apa? A. Triklin. Triklin itu dia memiliki 3 sumbu yang tidak sama panjang. Nah, 3 sumbu yang tidak sama panjang, terus memiliki 3 sumbu yang tidak saling tegak lurus. 3 sumbu tidak saling tegak lurus. Selanjutnya, contohnya ada kalionit dan albit untuk triklin. Terus ada monoklin. Monoklin itu memiliki 3 sumbu tidak sama panjang, sama seperti triklin tadi. Nah, bedanya di sini ada 2 sumbu yang saling tegak lurus untuk monoklin. Contohnya dapat kita lihat pada orthoklas dan gypsum. Orthoklas dan gypsum atau OG ya. Selanjutnya ada orthorhombik. Untuk orthorhombik, dia memiliki 3 sumbu yang tidak sama panjang. Nah, di sini masih, ya ketiga ini kan 3 sumbunya tidak sama panjang. Dan 3 sumbu tegak lurus. Nah, di orthorhombik ini 3 sumbunya tegak lurus. Contohnya pada olivin dan topaz atau OT. Selanjutnya ada tetragonal. Nah, tetragonal ini 2 sumbu sama panjang. Dan sumbu lain bisa lebih panjang atau bisa lebih pendek. Dan ketiga sumbu tersebut tegak lurus. Kalkopirit maksudnya ya di sini. Contohnya kalkopirit. Jadi yang sesuai dengan narasi soal itu adalah untuk yang E, heksagonal. Kita masuk soal nomor 2. Warna mineral selalu tetap, biasanya pada mineral yang tidak tembus cahaya atau mineral opak seperti galena, pirit, dan magnetit. Dikenal dengan pertama kita lihat dari pembagian warna mineral. Warna mineral itu ada 2, ada idiokromatik, alokromatik. Idio ini dia tidak berubah atau tetap warnanya. Tetap. Nah, ini dia dapat berubah atau dinamis warnanya. Dinamis. Nah, berarti idio ini dia tidak tembus cahaya. Kalau ini dia tembus cahaya. Kan kalau idio dia tidak dapat berubah, berarti dia tidak tembus cahaya. Contohnya apa? Contohnya pada opak, pirit. Nah, opak, pirit, dan magnetit. Jadi jawabannya di sini adalah yang idiokromatik atau E. Sedangkan yang alokromatik, ya, yang tidak tetap atau dapat berubah atau dinamis, contohnya dapat kita lihat pada kuarsa, kalsit, gypsum, dan halit. Terus ada juga luster. Luster ini kan artinya kilap ya. Kilap itu adalah kesan mineral akibat pantulan dari cahaya. Hardness. Hardness itu kekerasan, ketahanan terhadap goresan. Nah, biasanya ini dalam skala Mohs 1 sampai 10. Oke, jawabannya di sini adalah E. Nomor 3. Urutan interior lapisan bumi dari yang terluar hingga terdalam adalah jika kita buat penampang vertikalnya kayak gini, bahwa yang paling atas itu adalah litosfer. Nah, litosfer, mantel, dan barisfer. Ya, inti dalam sama inti luar, gitu kan konsepnya. Nah, di setiap lapisan ini ada pembatasnya, gitu ya konsepnya. Yang pertama, pembatas antara kerak dan mantel. Berarti di sini, ini kan litosfer nih kerak nih, mantel di sini. Ini ada namanya mohorofisik. Ya, moho, lapisan moho. Nah, terus di antara mantel bawah dan inti luar ada juga pembatasnya namanya Gutenberg. Ini moho, terus Gutenberg antara mantel dengan inti luar. Nah, antara inti luar dan inti dalam di sini ada Lehmann. Jadi kalau kita bikin rumusnya supaya ingat dari bawah ke atas itu legam ya. Legam gitu. Kenapa legam? L itu Lehmann, G Gutenberg, M mohorifisik. Jadi dari bawah ke atas legam. Nah, yang ditanyakan di sini adalah urutan interior dasarnya saja, yaitu dari yang terluar hingga terdalam. Berarti kalau dari terluar ambil dulu litosfer. Nah, ini berarti ini salah. Litosfer udah, terus ada astenosfer atau mantel atau selubung bumi. Nah, berarti jawabannya udah jelas-jelas dong, D. Ya, litosfer, astenosfer, dan barisfer. Ini kan inti tadi. Oke, nomor 4 lagi.
Zona ini berada di antara kerak dan mantel. Antara kerak dan mantel, berarti yang mana jawabannya? Yang moho rifisik, ya. Tadi udah kita bahas pembatas antara kerak dengan mantel. Itu moho, ya. Lapisan terluarnya moho. Oke, kita masuk soal nomor 5. Berdasarkan skala Wentworth, nah ini biasanya pada batu sedimen. Ya, batu sedimen klasik dibedakan berdasarkan ukuran butir sedimennya, yaitu 1/256 hingga 1/16 mm untuk yang mana? Nah, kita bikin dulu skala ringkasnya. Lempung yang paling itu, lempung atau clay. Nah, sudah lempung, ada lagi lanau di bawahnya. Sudah lanau, kita ada pasir. Sudah pasir, kita punya konglomerat dan breksi. Konglo dan breksi itu ya. Jadi ada 4, ada lempung, ada lanau, ada pasir, ada konglomerat. Nah, untuk lempung atau clay ini dia kecil dari 1/256. Nah, berarti bukan claystone dan jawabannya. Nah, untuk yang lanau atau silt ini dia dari 1/256 hingga 1/16. Nah, jadi jawabannya B di sini, siltstone. Terus ada juga sandstone, pasir ya. Nah, pasir ini dia dari 1/16 hingga 2 mm. Nah, sand. Terus ada juga konglomerat dan breksi, berarti dia besar dari 2 mm. Nah, jadi 4 hierarki dari skala Wentworth ini harus tahu ya, wajib tahu nih di sini. Kan ini sering keluar. Nomor 6 lagi. Pada saat magma mengalami pendinginan, akan terjadi kristalisasi dari berbagai mineral yang mengikuti suatu urutan atau orde, umumnya dikenal sebagai seri reaksi Bowen. Serinya itu reaksi itu ada 2, ada yang menerus dan ada yang tidak menerus. Nah, di sini mineral pertama yang terbentuk adalah pada seri tak menerus atau discontinue. Itu yang ditanya. Yang pertama berarti adalah si olivin. Reaksi Bowen. Nah, kalau kita lihat tadi reaksi itu kan ada 2 katanya, continue, 1 ada discontinue. Yang ditanyakan yang discontinue. Yang discontinue ini dikenal juga dengan mafic. Nah, kalau ini felsic. Nanti kita bahas. Nah, yang mafic ini atau discontinue ini terbagi lagi menjadi olivin. Yang pertama prosesnya olivin, piroxen, amfibol, baru biotit. Nah, jadi mineral pertamanya itu adalah olivin. Sedangkan yang continue itu atau yang berlanjut itu plagioclase. Nah, nanti ada juga anak-anaknya. Plagioclase. Nah, mafic dan felsic itu apa bedanya? Kalau mafic berarti kandungan dari magnesium dan besinya itu tinggi. Itu adalah si mafic ya. Mafic itu magnesium atau Mg dan Fe-nya tinggi. Kalau felsic itu berarti Mg dan Fe-nya rendah. Oke, felsic. Nah, felsic ini di samping Mg dan Fe-nya rendah atau magnesium dan besinya rendah juga dikenal juga dengan sialik nama lainnya. Sialik. Oke. Berarti di sini jawabannya olivin ya, mineral pertama. Nomor 7 lagi. Badan genetiknya granit porfir dan diorit porfir adalah batu beku. Nah, kita lihat klasifikasi batu beku atau igneous rock berdasarkan pembentukan, yaitu genetik. Yang pertama ada batu beku dalam atau dikenal dengan apa? Plutonik ya. Plutonik. Yang kedua di bawahnya ada batu beku koro atau dikenal dengan hypabisal. Terus ada yang paling luar atau batu beku luar dikenal dengan effusive rock. Efusif. Nah, batu beku dalam atau plutonik ini dapat kita lihat pada granit, granodiorit, dan gabbro. Granit, granodiorit, dan gabbro. Granodiorit sama gabbro. Sedangkan untuk yang koro atau gang itu bisa kita lihat pada granit porfir dan diorit porfir. Jadi kalau ada kata-kata porfir, nah berarti itu golongan dari si koro atau hypabisal. Nah, jadi jawabannya di sini adalah yang C. Sedangkan untuk batu beku luar atau efusif itu bisa dilihat pada jenis batu obsidian, ada batu apung atau pumice, sama batu riolit. Oke, jadi di sini jawabannya adalah batu koro atau hypabisal.
Ya, kalau luar dan efusif maknanya sama, dalam dan plutonic itu maknanya sama. Yang beda ini sih skoro. Nomor 8, batu beku yang memiliki kandungan silika dari 45 hingga 52. Contohnya adalah gabbro dan basalt, termasuk batu beku apa? Nah, dari segi kandungan kimianya, kita bagi juga ada batu beku yang asam, yang intermediate berarti menengah, yang basa, sama yang ultra basa. Kalau yang asam, kandungan silikanya itu adalah besar dari 66%. Besar dari 66%, berarti jawabannya bukan asam dong. Nah, yang intermediate itu 52 sampai 66. 52 sampai 66%, berarti juga kurang tepat. Dimintanya 45 hingga 52. Basa itu adalah dari 45 hingga 52. Jadi jawabannya adalah yang B ya, basa di sini. Sorry, ini tadi salah coret. Nah, jawabannya basa. Terus selanjutnya ada yang ultra basa, itu kecil dari 45% untuk kandungan silikanya. Asam itu contohnya apa? Contohnya ada granit, ada riolit. Intermediate contohnya andesit. Yang basa contohnya gabbro dan basalt. Yang ultra basa contohnya dunit dan peridotit. Jadi di sini jawabannya yang tepatnya adalah si basa tadi ya. 45 hingga 52. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, nomor 9. Batuan metamorf dengan besar butir sedang sampai kasar dan mineral utama penyusunnya adalah amfibol, umumnya hornblende dan plagioklas. Batuan ini dapat menunjukkan skitosity bila mineral prismatiknya terorientasi. Banyak ini A nih, amfibolit. Kita bahas yang opsi yang lain. Eklogit. Eklogit itu tergolong piroksin ompasit. Piroksen ompasit. Granulit tergolong kuarsa feldspar. Serpentinit tergolong serpentin, dan marmer tergolong karbonat. Sedangkan tadi yang dimintanya itu adalah amfibol dan plagioklas. Jadi amfibol dan plagioklas itu adalah amfibolit. Kalau eklogit tadi dia adalah piroksin ompasit. Granulit, kalau granulit adalah kuarsa feldspar. Serpentinit itu adalah serpentin, dan marmer adalah karbonat. Jadi di sini kita harus tahu penyusun utamanya dari masing-masing batuan ini. Nomor 10. Mineral yang termasuk dalam golongan halida adalah, nah halida itu oleh fluorid. Nah, ini disusun oleh golongan halida. Ada pirit. Pirit itu tersusun dari mineral sulfida. Ini sulfida. Kalkopirit juga sulfida. Galena juga sulfida. Markasit juga sulfida. Nah, jadi yang halida itu hanya fluorid di sini. Jadi jawabannya B.